Daftar Los Galacticos Real Madrid 2022. Dua alasan Neymar batal ke Barcelona. Liga Inggris boleh pakai 5 pemain cadangan. Halo, salam jumpa kembali dengan gilabola.com. Langsung saja kita mulai update berita-berita bola paling penting untuk Anda hari ini. Nainggolan ingin pulang ke Roma. Raja Nainggolan didatangkan Inter dari Roma pada tahun 2018, namun kepergiannya disesali pendukung Giallorossi. Sang pemain sendiri kemudian tidak terlalu bersinar bersama Nerazzurri, bahkan musim ini kehilangan tempat pada skuad utama tim sehingga dipinjamkan ke Cagliari. Mengingat besarnya dukungan dan rasa cinta yang dia miliki untuk Giallorossi, Raja Nainggolan menyatakan keinginannya untuk bisa kembali bermain di Roma. Pemain asal Belgia itu bahkan mengaku dirinya lebih sedih saat meninggalkan Roma dibandingkan bahagia bisa bergabung dengan Nerazzurri. Raja mengaku selama masa lockdown ini dia terus-menerus nonton rekaman pertandingan dirinya bersama Roma saat melawan Barcelona dan mengaku merinding saat mendengarkan lagu kebangsaan Roma. Jadi cintanya masih untuk Giallorossi. Liga Italia mulai latihan 4 Mei. Satu kabar gembira lagi, Perdana Menteri Italia Giuseppe Conte mengumumkan pelonggaran aturan karantina di Italia memasuki fase kedua aturan yang dimulai pada 4 Mei, termasuk mengizinkan klub sepak bola kembali berlatih sejak 18 Mei. PM Italia itu mengaku suka sepak bola dan menyatakan hidupnya aneh tanpa tontonan Serie A. Dalam pernyataannya, klub sepak bola akan diizinkan memulai latihan namun belum bisa memastikan kapan bisa memulai lagi kompetisi. Italia mencatatkan angka korban harian terkecil sejak 14 Maret saat angka korban mencapai 1000-an jiwa. Tadi malam hanya ada 260 korban jiwa saja. Menteri Olahraga Italia lebih pesimistis. Menteri Olahraga Vincenzo Spadafora lebih pesimistis daripada Perdana Menteri Italia Giuseppe Conte. Spadafora bilang tidak yakin bahwa musim Serie A bisa dilanjutkan bahkan setelah latihan-latihan tim dimulai pada 18 Mei. Sang Menteri Olahraga mengeluh mereka di bawah tekanan klub-klub sepak bola untuk melonggarkan aturan karantina, tapi protokol medisnya dianggap tidak mencukupi. Perdana Menteri Italia Giuseppe Conte yang mengumumkan malam ini bahwa fase kedua aturan karantina akan dimulai pada 4 Mei dengan mengizinkan kegiatan olahraga tunggal, berenang, tenis, dengan tetap menjaga jarak sosial. Sesi latihan untuk olahraga tim bisa dimulai tanggal 18 Mei, tetapi hanya jika kondisi keselamatan dan keamanan dapat dijamin selama beberapa minggu ke depan. Secara teori, olahraga kontak akan dapat dilanjutkan pada atau setelah 2 Juni, ketika negara itu juga akan mengizinkan pembukaan salon, tukang cukur, dan panti pijat, semua yang butuh kontak antara penyedia jasa dan konsumen. Ditegaskan oleh Vincenzo Spadafora, sepak bola memainkan peran ekonomi penting di Italia dan pemerintah berada di bawah tekanan besar untuk mengizinkan kompetisi dimulai kembali. Hanya saja protokol kesehatan masih belum memuaskan. 1 kali lagi saja pemain terbukti positif terpapar, musim bisa dihentikan kembali. Real Madrid masih inginkan Neymar. Meskipun Neymar lebih banyak dikaitkan dengan kepulangan ke Barcelona, tapi Real Madrid masih mempertahankan keinginan mendapatkan sang pemain Brasil. Hal ini disampaikan oleh mantan agen Neymar, Wagner Ribeiro. Sebelum mengontrak Barcelona dari Santos pada tahun 2013, Los Blancos dilaporkan tertarik untuk mengontrak pemain depan asal Brasil itu meskipun mereka saat itu sudah memiliki Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, dan Gareth Bale. Wagner Ribeiro, sang mantan agen Neymar, mengungkapkan bahwa ia bertemu dengan petinggi Los Blancos pada beberapa kesempatan karena Florentino Perez adalah pengagum besar Neymar, yang saat itu mencatatkan 70 gol dan 35 assist dalam 134 penampilan untuk Santos. Sang agen sempat membawa 3 direktur Real Madrid ke Sao Paulo, Brasil, dan mereka menghabiskan 15 hari di kantor Ribeiro untuk bertemu dengan ayah Neymar, dengan Neymar sendiri, dan mencoba membujuknya. Tetapi pada akhirnya Neymar mengikuti kata hatinya bermain bagi Barcelona. Pada bulan Mei 2019, sang agen juga sempat pergi ke kantor Florentino Perez dan dia mengatakan masih memiliki keinginan untuk mendatangkan Neymar. Los Blancos diyakini lebih suka mengejar bintang PSG lainnya, Kylian Mbappe. Liverpool telepon ayah Mbappe.
Jurgen Klopp memainkan jurus sakti agar Kylian Mbappe jadi melakukan transfer ke Liverpool. Sang manajer Jerman menelpon ayah Mbappe demi memuluskan transfer sang superstar dari klub raksasa Liga Prancis tersebut. Liverpool tahu bahwa sebelum krisis saat ini melanda Eropa, Mbappe sedikit lagi sudah akan menandatangani dokumen kepindahan ke Madrid. Sementara jatuhnya pendapatan klub-klub di seluruh Eropa akan menurunkan harga jual sang pemain Prancis. Jadi kesempatan terbaiknya adalah sekarang. Juventus kejar gelandang Barcelona. Raksasa Serie A asal Turin, Juventus kini diberitakan ikut serta dalam perburuan untuk mendapatkan gelandang Barcelona asal Brasil, Arthur. Meskipun performanya selama 2 musim di Blaugrana belum bisa dibilang istimewa, namun dia tetap menarik perhatian banyak tim Eropa. Setelah sempat dikaitkan dengan Inter Milan dan juga Tottenham Hotspur, Bianconeri dikabarkan juga berminat memboyong Arthur pada musim panas nanti. Menurut sebuah laporan dari Spanyol, ketertarikan Juventus sangat serius dan mereka bahkan siap melakukan apa saja agar bisa meyakinkan sang gelandang agar bersedia pindah. Salah satu yang kabarnya menarik perhatian dari Arthur adalah filosofi dan cara bermain dari pelatih Bianconeri saat ini, Maurizio Sarri. Selain itu, aturan pajak baru hanya membebani pemain asing sebanyak 30% pajak. Hal ini diyakini akan semakin membuat Arthur ingin pindah. Donnarumma minta jangan potong gaji. Kiper muda Italia milik AC Milan, Gianluigi Donnarumma, kabarnya siap memperpanjang kontrak bersama Rossoneri asalkan gajinya tidak diturunkan. Kontrak Donnarumma berakhir pada Juni 2021. Jadi situasi ini hangat dibicarakan para penikmat sepak bola Italia. Rossoneri memang kini harus segera mengambil keputusan apakah akan memperpanjang kontrak atau melepasnya pada bursa transfer musim panas. Sang kiper saat ini mendapatkan bayaran yang bisa dibilang fantastis untuk ukuran seorang kiper yang masih berusia muda. Dengan perpanjangan yang dia dapatkan pada tahun 2017 lalu, pemain 21 tahun itu memperoleh gaji bersih nyaris mencapai 100 miliar rupiah per musim. Angka itu jauh di atas cap yang akan diberlakukan oleh Milan. Barcelona dan Manchester City berebut pemain Benfica. Kedua tim sama-sama membidik pemain Benfica berusia 22 tahun Ruben Dias. Namun Barca maupun City sama-sama terhenti setelah mengetahui harga klausul rilis pemain timnas Portugal itu. Klausul pembelian mencapai 100 juta euro atau sekitar 1,7 triliun. Di saat krisis seperti sekarang ini bisa jadi tidak satupun klub yang bisa benar-benar membayarnya. Agen sang pemain Jorge Mendes menawarkan Dias kepada Barcelona sebagai pengganti Samuel Umtiti yang akan dilego Blaugrana musim panas mendatang. Sementara itu pelatih Manchester City Pep Guardiola kebetulan juga pernah mengasuh Barca. Santer disebut-sebut mengagumi permainan Dias dalam beberapa tahun terakhir. Pemain itu masuk dalam daftar incaran Guardiola bersama-sama dengan pemain Leicester City, Chalar Soyuncu, dan bek andalan Napoli Kalidou Koulibaly. Sebelum kita masuk ke cara Real Madrid menaikkan nilai transfer para pemainnya, serta 2 alasan mengapa Neymar gagal pindah ke Barcelona musim panas ini, klik dulu subscribe, share, dan tendang loncengnya. Cara Real Madrid melipat gandakan aset. Real Madrid selalu meminati pemain muda. Cepat-cepat direkrut lalu cepat-cepat dipinjamkan ke klub lain. Apa sih maksudnya? Ternyata itu cara Real Madrid melipat gandakan nilai aset-asetnya. Terbukti sekarang nilai transfer dari 13 pemain muda Los Blancos yang tengah dipinjamkan ke klub-klub lain itu meningkat nilainya menjadi 205,1 juta euro atau 3,4 triliun. Lebih besar daripada tim-tim lain. Inter Milan berada di urutan kedua dengan nilai 3 triliun rupiah. Barcelona berikutnya dengan 2,3 triliun dan Chelsea seharga 2,08 triliun. Para pemain muda ini menjadi aset yang luar biasa untuk klub karena dengan menjualnya Real Madrid bisa mendanai transfer di masa depan. Hal ini juga menunjukkan bahwa kebijakan klub untuk mendatangkan talenta muda telah menuai hasil di mana para pemain itu sekarang menjadi bagian dari skuad utama mereka juga. Pemain muda Real Madrid itu antara lain adalah Achraf Hakimi di Borussia Dortmund dan Martin Odegaard di Real Sociedad. Tetapi ada juga pemain yang turun nilainya seperti Alvaro Odriozola yang jarang dimainkan di Bayern Munchen, juga Borja Mayoral, Andre Lunin, dan Jorge de Frutos merosot nilainya setelah sedikit memiliki menit bermain di klub pinjaman. Liga Inggris akan izinkan 5 pemain cadangan.
Akan ada 5 pemain cadangan saat Liga Inggris musim ini dimulai kembali. Ada kekhawatiran bahwa pemain akan cedera akibat keletihan jika sisa 92 pertandingan dijejalkan dalam 5 minggu. Sehingga muncul ide untuk menerapkan aturan soal 5 pemain cadangan bukan 3 seperti biasanya guna menolong para pemain. Di bawah proposal yang sedang akan dibahas itu, aturan maksimum 3 pemain pengganti dalam pertandingan kompetitif 90 menit akan diubah untuk memungkinkan 2 penggantian tambahan. Tetapi tim hanya memiliki 3 jendela untuk melakukan pertukaran pemain per pertandingan, baik selama permainan terhenti atau di akhir babak pertama. Jadi ada yang 2 pergantian pemain sekaligus, tidak bisa 5 pemain satu persatu. Galacticos Real Madrid 2022. Guna membangun tim yang ditakuti di Liga Spanyol, Real Madrid merancang era Galacticos baru pada 2022 yang berbasis pada 3 pemain asal Prancis, Norwegia, dan Brasil. Real Madrid pernah 2 kali mengalami era Galacticos. Yang pertama zaman Luis Figo, Zinedine Zidane, Ronaldo Nazario dari Brasil, dan David Beckham. Berakhir pada sekitar tahun 2006. Era kedua adalah masa Cristiano Ronaldo, Kaká, Karim Benzema, dan Xabi Alonso. Dan sekarang Los Blancos merancang Galacticos generasi ketiga. Salah satu alasan terkuat untuk mendatangkan 3 Galacticos sekaligus pada tahun 2022 adalah renovasi Estadio Santiago Bernabeu yang akan selesai tahun depan. Perez ingin ada sejumlah pemain bintang di atas lapangan yang bisa mengimbangi kemewahan Estadio Bernabeu usai renovasi. 3 Galacticos yang diplot pada tahun kejayaan Real Madrid itu adalah Kylian Mbappe, Erling Haaland, dan Vinicius Junior. Untuk pemain pertama, Mbappe diperkirakan akan terjadi tarik ulur negosiasi yang sangat alot. PSG tidak akan menyerah begitu saja, tapi kontrak mantan pemain AS Monaco itu akan usai pada 2022. Paris Saint-Germain tidak akan mau kehilangan bintang muda Prancis itu secara gratis. Erling Haaland yang saat ini merumput di Borussia Dortmund menjadi target berikutnya. Sudah tidak perlu diceritakan lagi jumlah golnya musim ini di Liga Jerman. Target ketiga sudah mendarat dalam diri Vinicius Junior yang performanya di bawah sang pelatih Zidane semakin membaik. 2 alasan Neymar akan gagal pindah ke Barcelona. Paris Saint-Germain dan Neymar kembali ke titik nol transfer. Tidak akan ada kepindahan ke Barcelona musim panas nanti. Begini alasannya. Krisis finansial akibat mendung yang membayangi Eropa saat ini dan krisis direksi Barcelona berarti setidaknya 1 tahun lagi sebelum bintang Brasil itu dapat kembali ke Camp Nou. PSG sadar bahwa hampir tidak mungkin bagi Neymar untuk pergi pada musim panas ini. Krisis tengah menyelimuti Barcelona yang terpecah 2 dengan 6 direktur sekaligus mengundurkan diri. Tawaran tidak akan datang sementara waktu ini atau tawaran yang tidak sesuai dengan tuntutan harga dari pemilik PSG. Ada kemungkinan bahwa Neymar merogoh dompetnya sendiri untuk membayar transfer kepindahan itu. Tetapi Barcelona perlu mencermati hal ini secara hati-hati. Tidak ada untungnya melukai hati Nasser Al-Khelaifi dan klubnya. Meski aturan FIFA soal 3 tahun kontrak boleh pergi mengizinkan hal itu terjadi. Neymar menandatangani kontrak dengan PSG pada Agustus 2017. Jadi menurut FIFA, Neymar sudah bisa pergi meskipun kontraknya masih tersisa 2 tahun lagi di PSG. Krisis finansial yang menimpa klub di seluruh dunia bisa berarti tawaran yang masuk untuk sang striker Brasil bisa sangat rendah. Tidak mungkin PSG mau menerimanya. Sekian dari gilabola.com, silahkan klik subscribe dan juga share serta tendang loncengnya untuk mendapatkan video-video gilabola.com berikutnya.